Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati juga Allah muliakan. Alhamdulillah, berkah inayah dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa bermuajah di tempat yang Allah muliakan. Semoga Bapak dan Ibu Allah beri panjang umur. Amin. Semoga Bapak dan Ibu dibebaskan oleh Allah dari berbagai bentuk kesulitan. Amin. Semoga Bapak dan Ibu Allah anugerahkan keberkahan ilmu. Amin. Dan semoga rumah tangga Bapak dan Ibu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa termulia, semoga Bapak dan Ibu selamanya menjadi pengikut agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tiada manusia yang paling Allah muliakan, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, atas nikmat yang Allah paparkan setiap detik, setiap menit kepada kita sebagai insan manusia. Sholawat dan salam yang selama ini Allah limpahkan kepada baginda alam Habibana Rasul Muhammad. Semoga barokah dan syafaatnya tercurah kepada keluarga besar beliau, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Juga sholawat dan salam tersebut senantiasa selalu Allah curahkan kepada para asatid, para anbiya, para habaib, para alim ulama, juga sampai kita dan kita dirahmati Allah sampai kumpulan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik pada malam hari ini adalah rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fa'aina rabbana bisalam wa
zayyana jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam wa hayna rabbana bis salam wa azayna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam Fa'ina rabbana bis salam wa adayana jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketetapan takdirnya menetapkan setiap kehendaknya. Manusia diberi kekayaan adalah titipan Allah subhanahu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya kehendak dan ketetapan Allah subhanahu. Akan terjadi kasih sayang sesama dan semua hamba Allah. Rahmat Allah akan dicucurkan bagi orang yang berumah tangga. Bagi orang yang berumah tangga oleh Allah dikucurkan beribu-ribu rahmat, beribu-ribu kenikmatan, dan beribu-ribu keberkahan. Amin ya rabbal. Ayah nucan rumah tangga dia berarti encan menang rahmat yang nikmati Allah subhanahu. Nah, jadi bukti bahwa orang yang belum berumah tangga, belum menerima rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ditempo eta jelema nu can rumah tangga lamun kersare beuting lieu ka kenca dingding, lieu ka katuhu guguling, lieu ka luhur lalangit, lieu ka hadap ka kasur. Mana pamajikanana baik. Berarti kerja manucan rumah tangga tidak diberikan rahmat oleh Allah subhanahu. Lah cenawa dempet gene kana panto. Ari panto nari doeun nya. Ari henteu can kade nge panto anak kanto. Kade buka keng buku gitu kan.
Artinya manusia yang belum berumah tangga, belum dianugerahkan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk akang dan bapak yang belum berumah tangga, gawat jangan lawan. Karena kita ini oleh Allah dijadikan pakaian untuk wanita, dan wanita adalah pakaian untuk laki. Itu semuanya bagi hamba Allah yang telah berumah tangga. Akan timbul kenikmatan yang luar biasa, akan timbul rahmat yang luar biasa bagi insan Allah yang telah berumah tangga. Sebab di dalam susunan tata rumah tangga, manusia, ibu-ibu diharamkan taat kepada Allah. Bapak sebagai kepala rumah tangga diharapkan bertanggung jawab terhadap istri. Lahir anak, tanggung jawab terhadap anak. Lahir anak lagi, tanggung jawab terhadap anak. Bukan tanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi tanggung jawab terhadap anak istri. Itulah ciri manusia pertama yang akan dirahmati dan dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu. Kalau kita hidup masih sendiri, kagolong nage ke dalam sebuah lagu karangan Caca Handi, masak sendiri, cuci. Tuh, sorangan kabeh Pak gitu. Hayang naon sorangan, hayang naon sorangan. Nauzubillahi min. Jadi loba jinahna dibanding benerna lamun hirup sorangan. Ayeuna jelema nu geus rumah tangga lihat foto dan film di dalam HP. Teu kuat, gawat dengan pasangan anaknya, pamajikan anak. Pamajikan teh di dapur tengah geser-geser bawang mah simpen heula. Ieu si dudung geus babadu pan kitu. Tuh, gendang nu geus jadi ulah kaseuling di rumah tangga mah kitu. Puguh lawan bicarana, puguh lawan mayana, coba. Anu hirup masih sorangan. Eta si dudung budak badug kaler kaki dua tidak lawan bingkang mata pupuk gitu kan. Nah ieu nu dikhawatirkan gitu. Berarti rahmat Allah akan diturunkan kepada orang yang berumah tangga. Bayangkan setiap hari, setiap malam, setiap detik, setiap jam, setiap minggu, bulan, tahun, sampai berganti tahun, Allah anugerahkan kenikmatan dari dunia sampai akhirat. Makanya di dalam berumah tangga itu ada cobaan 3 bulan, ada cobaan 3 tahun, ada ujian dan cobaan 7 tahun, ada ujian dan cobaan 11 tahun, sampai 33 tahun. Manusia baru berumah tangga 1, 2, 3 hari kuat. Diuji yang pertama 3 bulan. Kadang-kadang di 3 bulan itu tidak kuat, entah masalah apa, lepas kembali jodoh kita, rusaklah rumah tangga kita. Ibu dan bapak sering dengar, rumah tangganya baru 3 bulan, kawin bebeakan lomari domari bawa kabeh diringgit, tapi rumah tanggana henteu awet. Itu bisa terjadi karena dua keluarga tersebut kurang harmonis, doa seorang ulamanya kurang berkenan untuk dua insan tersebut, maka rumah tangganya pun tidak lebih dari 3 bulan.
Aya deui ujiannya akan muncul 3 tahun. Di bawah 3 tahun itu dugdag we. Geus diubaran ku dukun, geus diubaran ku kiai, ku ajengan, dijampean ku paranormal. Tapi tetep we. Di dalam 3 tahun teh dugdag para wae rumah tanggana. Kenapa bisa seperti itu? Akibat kedua insan tersebut masih memendam masalah. Perempuannya masih menyimpan foto kenangan dengan mantannya dulu. Suaminya masih dikoleksi foto-foto mantannya. Ya jelas masalah terus. Padahal rumah tangga sudah mencapai atau mau menuju ke 3 tahun, tapi masih mengkoleksi foto-foto lamanya. Itu akan menimbulkan masalah. Artinya masalah-masalah tersebut diujikan kepada Allah. Diujikan dari Allah, bukan kepada Allah. Oleh Allah diujikan kepada hambanya. Kalau engkau mau beriman kepadaku, lepaslah setiap masalah yang kau hadapi. Setiap yang masalah akan muncul itu kita sendiri yang membuat masalah. Jadi bagi bapak dan ibu yang masih menyimpan foto kenangan masa lalu, tinggalkan, hilangkan di HP kita. Hilangkan di HP kita, hilangkan di hati kita, di pikiran kita, karena akan mengganggu jalannya rumah tangga. Urang geus kawin jeung neneng masih nyimpen foto neneng, Imas disimpen, Iin disimpen, Iim disimpen. Wah bener rumah tanggana, engke pikiranna ngalen gitu. Leuheung lamun geus bisa usaha digituan ge, ieu mah usaha koreh-koreh cok, tapi nu disimpen permasalahan. Nah ini akan timbul permasalahan dari dunia sampai akhirat. Ya, Bapak dan Ibu barangkali ada yang ditanyakan sebelum sesennya dilanjutkan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Gitu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita lanjutkan dengan nadoman Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahaina Rabbana bisalam wa adhina jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna Rabbana bisalam wa adhina jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam.
bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Jadi rahmat Allah yang pertama itu akan diberikan kepada hamba Allah yang telah berumah tangga, di mana rumah tangga tersebut diucapkan doa-doa termulianya oleh para kiai, oleh para ulama sewaktu kita melaksanakan akad nikah. Didoakan oleh kiai semoga kedua mempelai tersebut rumah tangganya sakinah, tenang, mawaddah, penuh pengadaannya, rezeki, keuangan, sandang, pangan, papan, warahmah, dan selalu di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu. Tapi kenapa kenyataannya lain? Begitu kita berumah tangga, papangi jeung kesulitan, itu semuanya ujian dan cobaan di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena orang yang berumah tangga ini golongannya orang yang beriman. Jadi kalau manusia sudah menyatakan imannya kepada Allah, yakin pasti diuji oleh Allah. Kenapa manusia diuji? Agar memperoleh nilai lebih, agar manusia tersebut memperoleh akal yang tinggi, IQ yang sehat, jiwanya benar-benar orang tua. Kalau rumah tangga tidak diuji, biasanya berantakan. Gitu. Diuji kadang-kadang perempuannya bogoh deui kanu sejen. Eta teh akibat laki-lakinya lembek, ibu. Lembek pamerena, lembek pepatahnya,
lembek memberikan wejangan kepada seorang istri yang akibatnya timbul permasalahan. Istrinya nyeleweng kepada yang lain. Kepira lalaki nama tara mere 1 juta, paling mere 5.000, 50.000 sebulan sekali, 50.000. Pas ketemu seseorang geus ganteng, ngomong ngelantur, tipuan kuburan apa gitu. Rayuan impian, begitu dirayu teh impi awalnya leng katu lelengan ling jadi angling liur huluna blek ingat padahal lain salakina lain kabogohna nu disebut kapel geus kapel teh bageus lalakina teh gebrok beres 1 juta. Ku salaki aing mah tara dibere 1 juta cita hayang menta ge pasea heula. Ieu mah karek wau 2 poe masyaallah bagur ya Allah. Ternyata bager-bager tangkurak manehna. Belenyeng dibawa ulin ka Cikampek diajak sare teh pupuh jobogo. Padahal lain salaki urang. Artinya perempuan tersebut lemah iman di dalam rumah tangga. Si lalakina terlena. Hapen we nyari duit kesana kemari, hidup tujuannya untuk duit. Ingat, hidup itu tujuan yang pertama adalah Allah. Kita berkarya di depan Allah, kita berusaha di hadapan Allah. Senangkan keinginan Allah, tunjukkan bahwa kita makhluk Allah yang bebas dan mampu berkarya. Tunjukkan usaha kita apa, tunjukkan. Nah, tapi kita jangan terlena dengan usaha yang dihadapi. Sebab yang ditakutkan Allah Ta'ala menguji dengan menyimpan satu masalah. Kita lagi hoki, kita lagi banyak duit, Masya Allah. Simpan masalah sedikit oleh Allah. Tiba-tiba pamajikan orang bogoh kabaturan. Tuh. Kersa bapak pamajikan bogoh kabatur. Kersa bodoh. Tempolah pamajikanan burekem dia ganti aing itu heureuy palingnya gitu. Entok anggur masih awet rumah tanggamanya gitu. Jadi kebanyakan si suami dan istri ini tidak punya nilai kerinduan. Kadang-kadang akibat zaman teknologi kita suka terlena. Namun orang bujang papanggih lewat telepon jeung awewe. Halo, di mana kamu? Oh iya tadi Cikampek nunggu. Kita kan udah lama kenal di anu. Oh iya bla 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 ketemu di Cikampek. Begitu ketemu di Cikampek, naon si awewe na ngome HP. Lalakina ge sarua. Indah gitu. Cek wa mah heuh datang. Gitu. Tapi zaman baheula bobogohan teh si lalaki noblok kulon awewena belah kidul cek awewena teh akan nyai saeutik terus ayeuna mah deket dan jauh gara-gara teknologi yang menjauhkan kita. Awewena tunggu ngome HP pura-pura era padahal aya kabogoh nu sejen nga-SMS nga-BlackBerry Messenger begitu. Lalakina ribut ngome Android terus ngome game motoran teh di belah mana indahna bobogohan model kitu.
Begitu amplop rumah tangga, semua bener rumah tangga lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bapak jeung ibu bakal nikmat rumah tangga teh asal rumah tangga tersebut disajikan untuk Allah. Rumah tersebut bakal hampa, rumah tangga tersebut bakal hampa akibat rumah tangga kita itu tidak disajikan untuk Allah. Jadi rumah tangga teh asal tiga anyang-anyangan. Kita kerja pamajikan digawe papang dipeting sarare. Udang isuk-isuk ini digawe papang hiding subuh. Isuk-isuk geus gawe deui. Masya Allah, mau sampai kapan? Sedangkan kenikmatan berumah tangga teh Bapak, ku Allah rahmatnya, nikmatnya telah diberikan. Gitu. Nikmati rumah tangga itu Pak. Kita sesak, penuh dengan acara, penuh dengan job keluar, sisihkan waktu untuk keluarga. Mama ke istri itu bilang, nanti bulan depan tanggal 1 kita refreshing. Cek budak nanti, acik ayah ngajak bermain-main, kenapa? Cek budak ngejina, acik ayah ngajak refreshing. Indah sekali ucapan anak-anak tersebut bakal mengobati kita hati yang galau, resah, gelisah menjadi tenang karena ada ucapan anak kita ingin dibahagiakan oleh kita. Cek pamajikan teh bapana dek refreshing kemana orang teh ke Pangandaran, Labuhan Ratu atau kemana lain. Kita akan mengadakan refreshing jalan keluarga kajiganea gitu. Orang ningalingkeun nyaeta aya bendungan anu disebut bendungan Jati Luhur, tapi tidak berkendaraan, kita berjalan dari rumah bersama-sama ke Jati. Cepat majikan teh modar boy ya ini. Bener gitu. Nah, kita sebagai suami sisihkan waktu untuk istri. Kita bisa main kemana? Bayangkan. Anak-anak kita suruh bermain, kita bobogohan deui jeung pamajikan gitu. Sono deui grapek. Magedean pasti ada imah jadi gitu. Percaya gitu. Osok refreshing gitu Bu. Mata pasti masalah. Sumpah. Mumet. Ribet. Buyeng. Otomatis kenapa? Karena tidak dibuka. Aura negatif kita tidak diganti dengan aura positif. Coba, walaupun kita jadi pedagang asong, dapat laba 30.000 sisihkan 5.000, dapat laba rada gede sisihkan 7.000, sebulan lumayan Pak. Bawa keluarga refreshing kemana? Mau ke taman bunga, mau ke taman kupu-kupu, ke kampung gajah, ke kampung Ambon, baik pilih kemana gitu. De kuliner ajo, de kajaka, kemana pilih. Main yang paling hebat adalah berenang mah budak teh mau minta jajan. Begitu datang ke tempat renang budak, ayo deh berenang kabeh mau minta jajan. Paling budak teh pura-pura, mari telum bersama nolak cai. Eta bapana teh ridho we ningali, aing jadi penta jajan belas ya teu menang berkah gitu. Ulah kitu. Deh naik dulu nih, goreng ayam, goreng fried chicken nih akan sok. Siap nyara tuh lah, hojai we.
aya nu kitu Bu. Bawa ke Kalang Sentra lamun di Bandung mah gitu. Otomatis keluarga itu hatinya senang. Bakal ngadoakeun ge, ya Allah geuning salaki abdi teh bagur. Sing hampa menang rezekina, sing hampa menang milikna Gusti. Da geuning aya milik teh ka pamajikannya, ka budaknya. Tuh, doa pamajikan ge bakal tembus ka zatna Allah Ta'ala, bakal datang ijabahna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeung pamajikan ulah kaku, ulah beda sekolah teh nyai ari datang salaki teh bere cai ke kieu ulah bere cai ulah tenang we rileks Kang neme widang aduh ini capek poe ieu geblek eta mah nya usah naon akang teh ayeuna teh pamajikan ngabeca aing teh panggil coba kudu dinya menang pasien nya penumpang karendut tilu hayang dibarengkeun eta penumpang gitu tempo bitis kuring buat ngagedean ieu bayangkan gitu ngobrol tong joli suguhan cai ngobrol sebab suami itu enak hatinya itu bukan dengan segelas air bukan, tetapi dengan marah mainan wajah sang istri, terbukanya sang istri, capeknya usapa ke orang teh gitu. Masalah kina kaku teh apa? Goblok sih yang minta duit ke aing jam gitu. Relax dong, gitu. Yang relax. Sebab penyakit di abad modern nanti, suami dan istri itu hanya sesebutan. Salakina boga kabogohan pamajikan poliandri 7 itu penyakit di abad modern nantinya Pak. Tetap rumah tangga mah orang yang rumah tangga ada, tetapi tipu dan tata caranya lain lagi Pak. Makanya dari sekarang belajar kita menghargai istri. Jangan kita egois, kita merasa capek, kurang salakinan usaha, ai pamajikan teripung gitu ngurus budak. Bayangkan budak ngakalacat kaluhur, ajat jangan naik, ajat iya tetangga anak kita teu batak. Kemarin jatuh kaki kaluhur, cokorna kaluhur. Turun udah nanti lompat ngomecai aja jangan sampai air itu airnya masih panas mendidih nanti kena kulitnya molodok jadi kupuna naik dui karena apa hapus ka sumur budakna teripu gitu pamajikan teripu. Nah kita sebagai suami hargai istri kita karena repotnya ngurus rumah tangga. Cek pamajikan ada tuh cing bapak miara babu hiji mah. Babu teh sok sumberna kejahatan itu menang. Padahal mah eueuh keur ngagaji gitu. Lain teu menang sebenarnya mau keur ngagaji gitu. Nah, jadi sebagai suami kita hargai seorang istri itu sangat capek mengurusi permasalahan rumah tangga, mengurusi anak, memanajemen keuangan. Lu mun gajina 40 juta masa bulan, manajemen teh enak teh. Budak jajan 5.000 kali sabulan 150.000 tunda. Bapana ngarokok sabulan sapoe 10 bungkus. Berarti 12.000, 120.000 kali sabulan 12 juta. Aya keneh 30 juta. Ieu mah gajina ukur 1.100.000 di manajemen moal bener. Kalapan sirah gitu. Pas ieu mayar listrik kurunyung di salakina gaji 1.100.000 Gus menta perpulsa deui wae salakina. Ieu akang bisnis akang mah bikin perpulsa 100.000 isuna beak gitu. Bukan menghilangkan rezeki kecil dari Allah, tapi zaman kiwari mah terang meureun bensin sabaraha ayeuna gitu.
Berarti kita sebagai suami harus meningkatkan karya yang hebat untuk menghasilkan keuangan yang lebih hebat, agar rumah tangga kita itu sesuai dengan doa kita, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan rahmat Allah. Jadi kita jangan puas dengan yang ada. Orang magaji saja dah 100 alhamdulillah. Benar, syukuri. Tapi selaku manusiawi harus gigih mencari nilai lebih dari 1 juta serah. Semoga kita bisa menyenangkan istri, menyenangkan anak kita sendiri, apalagi bisa memberi kepada orang tua. Insya Allah. Nah, perilaku rumah tangga seperti itu artinya kita menyajikan sesuatu yang terbaik kepada Allah, agar tatkala kita mati kelak, Allah jadikan kita dan istri kita berikut anak-anak kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bisalam wa adayana jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bisalam wa ajirna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bisalam wa adayana jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bisalam wa alayna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta
anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa'aina rabbana bisalam wa alayna jannat darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal. Jadi kehidupan yang dirahmati Allah adalah yang pertama kita berumah tangga. Insya Allah dari rumah tangga tersebut Allah telah menjaminkan bahwa kita akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang yang berumah tangga telah Allah janjikan, yaitu surga menanti kita, karena kita telah taat kepada Allah, mengikuti anjuran dan perintah Allah untuk berumah tangga. Maka janji Allah adalah surga yang penuh kedamaian dan kenikmatan. Bapak-bapak anu masih duda ya, geratengan calon istri urang sebelum neangan teh ngadua heula urang ka Allah. Ulah jol neangan kamu tebububu ketipuan. Pan iblis mah terus ngintip-ngintip urang supaya urang katipu hirup gitu. Tak urang datang heula ka Allah. Ya Allah, abdi ngaduda dan selami karek 3 poe Gusti pan gitu. Eta mah duda gelo. Ya, kita datang kepada Allah, ya Allah, berilah restu dan widi untukku, ya Allah. Hamba sudah beberapa tahun tidak berumah tangga lagi, percayakan kepada kami, ya Allah, untuk berumah tangga. Percayakan kepada aku untuk memenuhi bahtera rumah tangga, ya Allah. Dengan itu hari ini pertemukan hamba dengan calon istri hamba yang solehah, yang cinta damai, cinta suami, cinta ulama, cinta Rasul, cinta kepadamu, ya Allah. Bertemukan. Baru kita berjalan, mau main ke mall, main ke Carrefour, mau main ke sawah, mau main ke mana. Insya Allah doa kita didengar oleh Allah dan menjadi motivasi untuk mengijabahnya Allah kepada kita sebagai duda. Ibu-ibu yang masih janda pun mohon kepada Allah, ya Allah, telah lama hamba menjanda, ya Allah. Tidak terpikirkan untuk berumah tangga karena hamba takut. Jangan takut. Ibu yang rumah tangganya gagal dan gagal lagi, tidak usah takut. Apa yang menjadi hancur hari ini belum tentu kehancuran di masa depan. Apa yang menjadi pedih kita di sini belum tentu pedih di masa depan. Gitu. Ya kan pedihnya di sini, gitu. Cek lagu gitu. Apa yang menjadi kesulitan kita hari ini, hari esok, belum tentu itu kesulitan kita di masa yang akan datang. Ibu pernah dengar seseorang yang sukses, padahal dia tidak sekolah, tengahkan bangkunya, ada tuas meren gitu. Paribasana tidak pernah makan bangku sekolah.
Tapi setelah dia dewasa, setelah dia berumah tangga, hebat kehidupannya. Sampai dia punya leasing, punya pabrik plat mobil, wah Masya Allah. Padahal kalau diukur dia itu tidak bersekolah. Kenapa? Dia itu bergaulnya luas, bisa dengan siapapun. Jadi pergaulannya menuju arah maju, bukan kemunduran gitu. Nah, jadi rumah tangga yang hebat yang dianugerahkan rahmat oleh Allah itu kepada orang yang berumah tangga. Maka yang ketiga, bubuhi di dalam rumah tangga kita itu rumah tangga yang penuh dengan ibadah. Sebisa mungkin kita sholat isya itu agak malam. Suaminya ajak istrinya, mama, mari kita melaksanakan sholat isya bareng-bareng, kita berjamaah. Bawa istrinya. Suaminya lupa, istrinya mengingatkan, ayah, papa, akang, mari kita sholat berjamaah. Ayah sebagai imam, mama sebagai makmum. Ayo tunjukkan kepada Allah. Sok itu ibu. Jeung salaki sok itu. Salaki lagi di mana mah tuh dah coba. Salaki lagi apa? Dugem. Dugem di Cikampek salapan. Pindah deh ke Purwakarta. Ya mau bener tuh. Coba kita sebagai suami jadi imam, bayangkan. Istri di belakang kita ngomong sholat isya. Aduh, alangkah indahnya, nikmatnya Pak. Bukan senang, tapi nikmat. Kenikmatan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur oleh materi. Gitu. Contohnya naon muliat. Terang muliat bahasa Indonesia naon sih Bu? Bapak kernon ngelot. Sewaktu bapak kemuliaan nikmat itu udah dijual sejuta. Malah bisa. Sebab itu kenikmatan, tetapi tidak ada nilai materinya. Kedua huai. Huai itu bahasa Inggrisnya menguap. Begitu akang salah ngaku, tawar ke mau anu mali. Mana sehuai mau anu gitu. Sebab itu satu kenikmatan dari Allah yang tidak ada nilai materinya. Kanikmatan nu katilu naon ngagaro. Atel di suku garo nikmat. Baik berejak leung maleungeun. Ripu. Tanyakeun kana seteruk urang. Hayang mah nonjok pandai. Ribu nyesok karunya gitu ya. Itu satu kenikmatan yang tidak dapat diukur dengan materi. Kita berumah tangga itu jangan sampai menyimpan kebencian kepada istri kita di dalam hati. Entah istri kita itu pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kita benci. Terus jangan. Kita ini hamba Allah. Al-Maghfirah, besarkan ampunan kita kepada hamba-hamba Allah. Karena itu istri kita. Jangan mengucapkan ingin menceraikan istri di dalam hati kita. Sebab seseorang suami yang mengucapkan cerai di hatinya akan datang 3 ujian dari Allah Subhanahu. Begitu kita ada kebencian ke istri kita tentang satu hal,
cek salakina teh aing kesel wae aing pusing rudet awas ya ku aing ceraikeun awas. Mending Pak kalau kita telah mengucap itu langsung dicerai. Ternyata Allah memberikan ujian lupa kepada kita. Begitu kita ngomong mau diceraikan, ternyata tidak diceraikan, berarti jatuh talak 1 di hadapan Allah. Bayangkan saksi kunci utama pernikahan adalah Allah. Kedua orang tua, ketiga amin atau departemen agama. Kita sebagai suami mengucapkan di dalam hati, kesal tinggi aing ku pamajikanku aing dicerai sia-sia. Nah hati di dalam hati. Mending kalau langsung diceraikan, ini enggak. Lupa kita. Tiba-tiba diberi ujian lupa oleh Allah. Bersatu lagi kita menganggap istri kita padahal sudah jatuh talak 1. Isukna gitu deui. Masya Allah kita berbuat zina seolah-olah di dalam kebenaran. Itu yang menghancurkan rumah tangga kita sebenarnya. Yang paling bahaya Allah menurunkan ujian. Cek urang teh kesel ka pamajikan diceraikeun. Ku Allah teh pamajikanna teh tidak meluwi geulis. Tiba-tiba hebat budi pekertinya sehingga banyak laki-laki yang suka kepada istri kita. Teu bubuh teh anu bogoh. Jeung pamajikan urang ge kuat bogoh ka laki eta. Kita tidak sadar tadi ngucap apa, mau mencerai. Hati-hati Bapak-bapak. Mun aya kesel ka awewe, ama ka awewe ka pamajikan, bere duit. Aing nafsu ka pamajikan ge. Nyi ka dieu, jajan sia 100.000 anu lain gitu. Warungna di mana itu ini kan? Itu syaratna. Atuh pas ya bede di dinya. Lain mere teh ngajak tarungnya aing ribut awewe mawa gayu. Lalakina we ka era mawa samurai ban. Sampai omongan teh kitu rumah tangga gitu. Nah, kakang bisinya anu pernah ngucap itu syahadat 77 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Atas beres 77 kali. Ya Allah, apa yang dibahas sama Wa Guru mengena kepada hati saya. Saya pernah mengucap ya Allah. Saya pernah dalam hati saya ingin menceraikan istri saya. Tapi baru sedikit ya Allah, cuma 70 kali saya ngomong gitu ya Allah. 70 kali sedikit atuh. Sama kebiasaan buruk gitu ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Datang kepada istri kita. Langsung mohon ampun. Nyai, akang geus 70 kali. 70 kali di dalam hati teh mengucap ingin menceraikan Nyai. Oleh karena itu akang minta ampunan nih. Mohon ampun. Ini semoga ucapan akan disaksikan oleh Allah kini-kini. Pamajikanna teu bener. Palingan ka Nyai teu beunah wae. Keun bae akang ngucap kitu dan Nyai geus boga gantina. Gusti. Ulah kitu ai salaki minta hampura teh. Udah turun ulas asih urang. Jadi timbul sinkron di dalam rumah tangga. Kadeta, bapak-bapak pernah ngucap gitu, sabaraha kali ngucapkeun turunkeun kafaratna atawa damna. Setelah memohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada istri kita bahwa kita pernah mengucap seperti itu dalam hati, turunkan kifaratnya sebanyak yang diucapkan oleh kita. Kalau kita pernah mengucap 700 kali, 700.000 kali 10.000 berarti itu. Kalau kita pernah mengucap 1 kali, 10.000. Masukkan ke dalam kenceng masjid.
Hei kenceng masjid, kau menjadi saksi. Ini adalah 30.000 perbuatan ucapan buruk di dalam hatiku. Nyahlah kau tidak akan aku ucap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sejamayar kifarat adinya 30.000 tilu kali ngucapkeun talak ka pamajikan tapi terjadi dari jero hate. Alhamdulillahirabbil alamin. Masukkan 30.000 gitu. Ya, ke bapak-bapak yang pernah. Tapi perasaan gua pernah. Sebab di dalam rumah tangga itu kan kakesel, karudeg itu ada aja kan sebenarnya. Ya, kadang-kadang istri kita bukan tidak tahu diri, pas kita lagi kesel, lagi panas, lagi apa, istri minta sesuatu kita kesel. Kita sebel apa majikan aing teh mun barang pentak ribut. Nah, bagi bapak misalkan pamajikan gering wae cerai kelut gitu pamajikannya gering wae aing yang sare gering deui wae yang sare apa kade tahu ucapan apa gitu. Selama dia menjadi milik kita, istri kita, tidak boleh ada satupun sikap taklek yang kita ucapkan di dalam hati, mending dalam mulut mah kada ingin bawena nyasokkan ayang gitu mah terjadi kan. Ini yang paling bahaya diucapkan di dalam hati, sedangkan hati saksinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah mengucap itu baca syahadat sebanyak yang diucapkan talaknya berapa kali dalam hati. Yang beruntung orang yang belum berumah tangga talak dirinya mata dan sorangan wae hirupna gitu. Ucapkan beberapa kali sebanyak yang kita lakukan di dalam hati. Berapa kali ucap talak untuk istri kita. Dibayar dam atau kifaratnya kali 10.000 per ngucapin talak. 30 kali berarti 300.000 bayar. Bayarnya kemana Pak? Masukkan kepada kenceleng masjid. Makanya lamun di masjid, ustad juga tahu nilainya. Waduh, cenah kenceleng masjid penting anu ngabobol. Tak kuat masuk ditanya, sabaraha teh Pak Ustad di icana ta artos. Mun teu salah mah 600.000. Piraku ustad eta apa nilainya? Berarti ustad pernah muka eta kenceleng. Tah eta ge ibu-ibu bapak-bapak bakal loba mayar dam jeung poe isuk lainnya. Pasti loba nu mayar dam karena pernah mengucap talak kepada istri kita. Entah kita menyesal orang menang pemajikan goreng entong tengah goreng pemajikan goreng ge milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapkan syahadat beberapa kali sesuai kita mengucapkan talak kepada istri kita berapa kali lupanya. Terus dibayar dengan dam atau kifaratnya kali 10.000. Baru kita mengucap kepada istri kita. Insya Allah bapak dan istri kita akan dirujukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezekinya yang tertahan akan tercucur lagi. Makanya kenapa rumah tangga kita kadang-kadang tahun ini bagus rezekinya, tahun depan buruk, tahun depan lagi hancur, tahun depannya lagi bangkrut. Kenapa bisa seperti itu? Karena ucapan kita yang tidak sadar memutuskan rahmat antara kita dengan istri kita yang disambung dibangun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam wa inna rabbana bisalam wa azilna
جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإلينا ربنا بالسلام وأهلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإلينا ربنا بالسلام وأهلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan wejangan atau tausiah pada malam hari ini. Semoga manfaatnya bisa membukakan nurani bapak atau ibu sehingga mencapai kehidupan yang terbaik dan yang lebih baik. Dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ke depan Allah bukakan petunjuk mengenai rute jalan kehidupan kita yang terbaik dan yang lebih baik. Kalaupun usaha kita lagi macet, lagi seperti apapun, semoga Allah buka jalan usaha baru untuk kita, agar kita selalu selamanya dianugerahkan dan dilimpahkan rezeki yang banyak, berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rizki yang bermanfaat adalah rizki yang terkumpul di tangan kita dan bermanfaat untuk orang lain. Rizki yang tidak bermanfaat adalah rizki yang berkumpul di tangan kita. Datanglah 40 penipu untuk menipu kita. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang selalu mengumpulkan harta tetapi tidak dibelanjakan di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, marilah dibariskan safnya, kita sama-sama memohon kepada Allah, beristighosah kepada Allah agar segala doa kita senantiasa oleh Allah diijabah. Amin. Allahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah